Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali dengan nikmat dan karunia dari Allah kita dipertemukan di kesempatan malam hari yang mulia ini untuk melanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Riyadhus Shalihin. Semoga Allah menambah kepada kita sekalian ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh yang menjadi pemberat timbangan kita di yaumul qiyamah kelak. Hadirin, kita masih bab yang ke-31, hadis yang terakhir yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, yaitu bab al-islah bainan nas, bab penjelasan mendamaikan di antara manusia. Di mana hadis selanjutnya dibawakan di sini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Beliau berkata, Al-Imam Nawawi, wa an Abil Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Dari Abul Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an. Anna Rasulullah SAW balaghahu anna Bani Amr ibn Auf kana bainahum syarrun. Rasulullah SAW sampai kepada beliau bahwasannya suku dari Bani Amr ibn Auf terdapat sesuatu keburukan yang terjadi di antara mereka. Fa kharaja Rasulullah SAW yuslihu bainahum fi unasin ma'ah. Maka Nabi SAW pun keluar untuk mendamaikan di antara mereka, ya, bersama dengan manusia yang bersama dengan beliau alaihi salatu wassalam. Ya, dan Bani Amr bin Auf ini letaknya kurang lebih 5 kilo dari Masjid Nabawi. Ya. Sekarang ini Masjid Kuba. Ya, di situ. Walhal terjadi keributan di sana. Sampai kepada Nabi SAW, Nabi pun mendatangi tempat itu untuk mendamaikan. Ketika itu Rasulullah SAW bersama dengan beberapa orang dari sahabatnya yang lain. Fahubisa Rasulullah SAW wahanatis salah. Akhirnya Rasulullah SAW tertahan karena mengurus urusan itu, keributan itu, untuk mendamaikannya. Sedangkan waktu sholat sudah masuk. Faja'a Bilalun ila Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma faqal. Kemudian Bilal sebagai muadzin kemudian mendatangi Abu Bakar sambil berkata, jadi meminta Abu Bakar untuk menggantikan Rasulullah SAW sebagai imam, ya, karena keterlambatan Rasulullah SAW, ya, dari menghadiri sholat karena ada urusan ini. Ya Abu Bakar, inna Rasulullah SAW qad hubis. Wahai Abu Bakar, sepertinya Nabi SAW tertahan di sana. Wahanatis salah, dan waktu sholat sudah masuk, ya, waktu sholat sudah masuk, dan Bilal sebagai muadzin tidaklah beliau qomat kecuali diperintah oleh imam, ya. Dan Bilal tahu Nabi SAW terlambat mendatangi masjid karena tertahan untuk urusan mendamaikan keributan di Bani Amr, ya, ibn Auf itu. Kemudian fahallaka anta umman nas. Maukah engkau mengimami manusia nih? Nabi telat, ya. Qala, maka Abu Bakar berkata, "Na'am in syi'at." Ya, enggak ada masalah kalau engkau mau saya mengimami, karena Nabi SAW nampak terlambat. Faqama Bilalun as-salah. Maka Bilal pun qomat untuk menegakkan salat. Wa taqaddama Abu Bakar fakabbara wa kabbaran nas. Abu Bakar pun akhirnya mengimami manusia, beliau bertakbir dan orang-orang yang ada di belakangnya pun ikut bertakbir. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, di antara dalil para sahabat ketika mereka
mengangkat Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah SAW setelah beliau wafat mengurus urusan kaum muslimin. Ya, di antara alasan para sahabat adalah keimaman Abu Bakar ketika Nabi SAW nggak ada di dalam sholat. Mereka menyimpulkan, ketika kami ridho kepada engkau menjadi imam kami dalam urusan din, agama, waktu sholat, kenapa kami nggak ridho untuk engkau memimpin kami dalam urusan dunia, kenegaraan. Kalau urusan agama saja, kami meridhoi engkau Abu Bakar. Gimana untuk urusan dunia saja? Ya, karena ketika Nabi SAW hidup, Rasulullah SAW tidak hadir mengimami sholat. Abu Bakar orang yang pertama yang dicari untuk mengimami manusia, yang menunjukkan mereka ridho terhadap keimaman Abu Bakar ini. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara sekian banyak dari keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, ya, di antara para sahabat yang lainnya. Ya. Kemudian wajah Rasulullah SAW yamshi fi sufuf hatta qama fi saf fa akhadha an-nas fi tasfiq. Rasulullah SAW pun datang. Ya. Beliau, Abu Bakar kan sudah bertakbir. Orang-orang bertakbir semua di belakang. Nabi SAW datang, ya, masuk ke dalam saf. Ya. Maka orang-orang ketika tahu Nabi SAW ada di belakang ini, mereka pada bertepuk tangan atau menepuk paha mereka. Ya. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an la yaltafit fi salati. Abu Bakar itu bukan orang yang suka menoleh dalam sholatnya. Ya, menoleh kanan kiri enggak. Dia kalau sholat itu fokus, Abu Bakar. Ya. Falamma aktsaran nas tasfiq iltafat. Ketika banyak yang bertepuk, Abu Bakar pun merasa ada yang enggak beres. Dia pun akhirnya menoleh dalam keadaan sholatnya. Ini dalil yang menunjukkan seorang asalnya memang tidak dibenarkan menoleh dalam sholat. Yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah curian syaitan. Tapi untuk satu perkara atau urusan, ya, kepentingan sholat atau perkara yang perlu untuk diperhatikan, ya, dari bahaya yang ingin dikhawatirkan, nggak ada masalah untuk menoleh sekedarnya, untuk mengetahui ada apa urusan yang sebenarnya tanpa membatalkan sholat. Ya, seperti misalnya kita sholat, terus anak kita tuh nggak jelas mainin apa, ya, di rumah, kemudian dia memainkan sesuatu yang berbahaya, ya, kita kehilangan dia, terus kita di mana? Jangan-jangan ada sesuatu yang bahaya yang dia lagi mainin. Kita menoleh untuk melihat, wah aman. Kalau udah aman, terusin sholat. Kalau nggak aman, gimana? Ya bubar sholatnya, udah selamatin anak. Iya. Dia main listrik, dia main api, dia bakar kasur, dia bakar rumah. Jangan diem aja, batalin sholatnya, selamatin anaknya. Ya. Tapi kalau aman, ya kita menoleh, lihat aman, ya sudah lanjutin sholat dan tidak perlu membatalkan. Untuk keadaan-keadaan seperti ini diperkenankan, ya, gerakan sedikit, ya, untuk sesuatu yang diperkirakan sangat penting untuk diketahui di tengah-tengah sholat itu. Ya, seperti Abu Bakar pertama-tama dia enggak atau mengabaikannya, orang bertepuk dia tahu, dia mengabaikannya. Tapi ketika tepukannya udah banyak, wah ini berarti ada masalah nih. Ya, kok banyak yang nepok-nepok nih, ya. Ini maksudnya bukan main tepok-tepokan antar sesama, ya, sendiri-sendiri, enggak, suaranya kedengeran, ya. Kemudian faida Rasulullah SAW, ternyata ada Nabi SAW. Bahkan lihat, ya ada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW pun karena dia sudah ikut masuk dalam sholat, beliau mengasih isyarat Abu Bakar untuk Abu Bakar menerusin sholatnya jadi imam. Ini menunjukkan juga Nabi SAW melakukan gerakan di luar sholat, yaitu isyarat tadi. Ya, yang dijelaskan para ulama,
ya semaksimal mungkin untuk hal-hal yang memang diperlukan untuk dilakukan sedangkan kita dalam keadaan sholat. Kalau bisa ya jangan ngomong. Kalau isyarat cukup, isyarat aja. Kalau bisa jangan sampai batalin. Kalau isyarat cukup, ya nggak sampai membatalkan ya nggak usah. Ya seperti tadi misalnya tuh anak pas kita lihat bahaya, terus kita ngasih isyarat, dia ngeliat ke kita isyarat, dia ngerti, terus dia tinggalin. Udah jangan batalin sholat, lanjut. Ya, gitu. Jadi diusahakan ya hal-hal yang paling ringan dulu, paling rendah dulu sebelum akhirnya membatalkan sholat. Kalau memang ada perkara yang sangat penting dan perlu. Ya, kalau enggak maka sholat harus terus dilanjutkan. Tidak boleh sembarangan membatalkan sholat tanpa alasan yang berarti. Karena kata Nabi SAW, tahrimuhu takbir. Haramnya itu adalah, pengharamannya adalah takbir. Artinya ketika seorang sudah takbir dalam sholat, haram dia melakukan kegiatan apapun itu kecuali apa yang terkait dengan sholatnya. Tapi ada pengecualian-pengecualian dari kegiatan di luar sholat ini yang dibolehkan oleh syariat. Di antaranya yang seperti ini. Ini hadirin yang menunjukkan dan sekaligus seperti yang biasa atau kita ketahui ya, ini menunjukkan pentingnya kita belajar. Hal-hal rinci-rinci seperti ini banyak nggak diketahui. Kalau nggak belajar nggak ngerti. Ya, ada orang sholat Allahu Akbar, kayaknya belum tepat nih, belum nyampe atau belum pas, dibatalin. Takbir lagi, Allahu Akbar, kayaknya belum pas lagi. Padahal udah takbir, dia itu haram harusnya. Gak boleh sembarangan batal-batalin seperti itu. Ya. Sama juga lagi sholat ada yang bahaya. Wah, dia ya kan? Atapnya rubuh karena gempa. Wah, dia jaga khusyuk. Nah, nih khusyuk nih. Akhirnya ketimpa genteng, palanya timpa tembok. Ini bukan kayak gitu ya, bahaya, kabur sudah. Ya, jangan terus-terusan malah diem. Ya, anak main api di depan kelihatan, udah batalin sholatnya. Kompor meleduk, ya bau apa nih? Lagi sholat ya kan? Terus dia ingat, oh iya, lagi masak air atau lagi sedang menyalakan kompor, bahaya. Batalin sholatnya, selamatin dulu rumahnya, kompornya, ya. Nah ini, yang hal seperti ini ketika tidak belajar, ya tidak tahu, akhirnya ada yang meremehkan sholatnya sehingga menggampangkan untuk membatalkan, ada yang kaku nggak jelas, mempertahankan yang harusnya dia batalin, ya. Nah ini hadirin, ya, kita lanjut lagi. Fa asyara ilaihi Rasulullah SAW, fa rafa'a Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an yadah fa hamidallah. Wa raja'al qahqara wara'ah. Nabi mengisyaratkan Abu Bakar untuk lanjut, ya. Tapi Abu Bakar malah mengangkat tangannya, menunjukkan dia nyerah, enggak mau lanjut. Dia memuji Allah, ya. Kemudian dia mundur pelan-pelan ke belakang. Ya. Hatta qama fi shaf, sampai dia masuk ke dalam shaf. Dia mundur tuh pelan-pelan. Dia mundur, dia masuk ke dalam shaf. Fataqaddama Rasulullah SAW fasalla linnas. Maka Nabi SAW pun maju dan melanjutkan sholat mengimami manusia. Falamma faragha aqbala 'alan nas faqal. Selesai sholat, Nabi SAW menghadap kepada manusia sambil bersabda, ini memberikan pelajaran tentang apa yang terjadi, ya, terutama terkait dengan masalah sholat yang dikerjakan tadi. Ya, ada kekeliruan yang perlu diluruskan. Dan Rasulullah SAW diantara amanah, ya, sebagai Nabi dan Rasul, beliau itu tidak diperkenankan untuk membiarkan keburukan terjadi, ya, di hadapan beliau, kecuali untuk segera diluruskan, ya, terutama hal-hal yang terkait dengan praktek pengamalan syariat ini, ya. Beliau tidak akan mengundur-undur penjelasan
ketika penjelasan itu dibutuhkan untuk dijelaskan. Karena kalau diundur, orang-orang nanti sudah lupa, sudah lewat lagi urusannya. Ya. Maka selesai sholat, Nabi menghadap manusia sambil berkata, ya, ayuhan nas malakum hina nabakum syai'un fi shalah akhadtum fit tasfiq. Wahai manusia, kenapa kalian ketika ada sesuatu kesalahan dalam sholat atau sesuatu yang ya terjadi dalam sholat itu berjamaah, ya kalian malah bertepuk. Kenapa kalian bertepuk? Innamat tasfiq lin nisa, bertepuk itu buat perempuan. Perempuan bertepuk. Kalau sholat berjamaah, ya ada yang salah, yang laki semua saking kusuknya sampai nggak sadar kalau udah salah. Perempuan tahu tuh salah, maka dia bertepuk untuk mengisyaratkan telah terjadi kesalahan. Kan bisa saja terjadi kan, yang laki pada bengong-bengong dalam sholatnya misalnya, yang perempuan justru yang lebih peka. Wah ini salah nih, gitu. Maka perempuan bertepuk, ya seperti itu. Kemudian kata Nabi, innamat tasfiq lin nisa, bertepuk itu untuk perempuan yang melakukan itu. Ya. Man nabahu syai'un fi salati falyaqul subhanallah. Siapa dari kalian, maksudnya laki-laki, kalau terjadi sesuatu dalam sholat berjamaahnya, maka hendaklah dia ucapkan subhanallah untuk menandakan ada sesuatu yang salah. Ya. Kalau laki-laki, fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqul subhanallah illa altafat. Tidaklah seorang yang mendengarkan sesuatu atau ucapan subhanallah ketika itu diucapkan kecuali dia menoleh. Ini dalil menunjukkan imam kalau makmum mengucapin subhanallah maka dia harus perhatian. Ya. Mengevaluasi kira-kira ada yang salah enggak nih? Gitu. Nah, kenapa ini kita jelaskan? Karena banyak kejadian. Udah subhanallah, imamnya kekeh aja sama yang dia ini udah. Akhirnya jadi harusnya dia pikir dulu, apa yang salah nih? Kadang-kadang dia nggak merasa salah. Oh kalau dia nggak merasa salah, lain urusan dia. Tapi terkadang yang ngucapin subhanallah bukan satu orang. Nah dia cuman sendiri. Terus dia pertahankan ingetan dia, orang-orang udah ngingetin. Nah ini kan bukan sesuatu yang patut. Ya. Jadi kalau ada yang ngucapin subhanallah, harusnya dia menoleh atau dia merenungi ini kayaknya ada yang salah nih apa. Apalagi yang ngucapin subhanallahnya banyak. Jangan dia malah keras kepala dengan kemauan dia atau perkiraan dia, kayaknya nggak ada yang kurang deh. Ya, orang-orang nggak mungkin ngucapin subhanallah kecuali ada yang keliru, ya. Nah ini, jadi imam kalau ada yang ngucapin subhanallah, ya dia iltifat, dia menoleh atau dia merenungi untuk memperbaiki sekiranya ada yang salah. Kemudian Nabi bersabda, ya Abu Bakar, ini di hadapan manusia. Nabi bersabda kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma mana'aka an tusalli bin nas hina asyartu ilaik. Apa yang menghalangimu untuk melanjutin jadi imam, mengimami manusia waktu aku kasih isyarat, lanjut. Kenapa malah mundur? Ya. Nabi SAW menanyakan alasannya kepada Abu Bakar. Ya. Ini dalil menunjukkan kita sekalian, ya, terkadang untuk menghukumi sesuatu, ya, terutama hal-hal yang perlu untuk dikonfirmasi, maka tanyakan alasannya. Ya. Faqala Abu Bakar berkata, maka nayan bagi libni Abi Quhafa an yusalli bin nas baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Enggak pantas bagi anaknya Abi Quhafa ini. Maksudnya enggak pantas saya jadi imam di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar sangat rendah hati. Sangat rendah hati dia, ya. Padahal dia berada pada keadaan enggak ada masalah, diperkenankan. Karena imam enggak harus lebih pandai,
lebih menguasai dari makmumnya? Nggak harus. Idealnya iya. Kata Nabi SAW, ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya, yang paling paham terhadap kitabullah. Itu yang ideal, dia jadi imam. Tapi pada satu keadaan, misalnya ada yang lebih alim, tapi dia tamu, bukan warga setempat atau tamu. Yang imam warga setempat atau tuan rumah, padahal keadaannya tidak lebih baik hafalannya, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Tidak mempengaruhi keabsahan sholat ketika imam itu posisinya mungkin tidak lebih utama daripada makmum yang ada di belakangnya. Makanya Nabi ketika diimami oleh Abu Bakar dipersilakan, nggak ada masalah. Ya, tapi Abu Bakar karena kerendahan hatinya, ya dia seorang yang rendah hati, dia nggak mau ya sholat menjadi imam, ya seorang Nabi seperti Nabi kita yang mulia Muhammad SAW ini, ya sangat menghormati Nabi yang mulia SAW, sangat beliau segan kepada beliau, ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran daripada hadis ini terkait dengan bab mendamaikan di antara kaum muslimin? Ya, tentu jelas sekali maksud hadis ini dibawakan untuk bab ke-31, ya penjelasan bagaimana Rasulullah SAW ya mendatangi Bani Amr ibn Auf untuk mendamaikan keributan yang terjadi di antara mereka. Nabi SAW bela-belain bahkan sampai beliau terlambat sholat. Ya. Beliau sampai telat sholat berjamaah, orang-orang udah pada nunggu dalam rangka mendamaikan orang-orang yang ribut ini. Ya. Menunjukkan buat kita sekalian betapa mendamaikan di antara manusia itu suatu perkara yang penting. Ya, untuk bisa dijadikan alasan seorang terlambat atau mungkin tidak hadir sholat berjamaah, ya karena urusannya belum selesai. Ya, karena urusannya belum selesai. Ya ini Nabi kita yang mulia SAW. Ya, ke Bani Amr itu ya jaraknya sekitar 4-5 kilo lah dari Masjid Nabawi. Ya, tentu kalau naik onta ya mungkin setengah jam ya. Kalau naik bis sih 5 menit, 10 menit nyampe. Kalau naik onta, ya 15 menit lah. Ya, bolak-balik setengah jam kan lumayan. Ya, akhirnya terlambat. Ya. Tapi yang menjadi kepentingan hadis ini tentunya itu tadi. Nabi sampai telat sholat dalam rangka mendamaikan orang-orang yang pada ribut itu. Ya, kalaulah bukan karena mendamaikan itu sesuatu yang utama, tentu Nabi SAW kita tahu bagaimana beliau orang yang sangat menjaga sholatnya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, selesai bab 32, mendamaikan di antara kaum muslimin yang berseteru. Ya, suatu amalan yang banyak kita lupakan untuk kita amalkan atau untuk kita terapkan pada diri kita. Ya, terkait kehidupan di dunia ini pastinya ada hal-hal yang ketidakcocokan dan lain-lain, jadi permasalahan sehingga terjadi permusuhan atau yang lainnya. Maka kita sudah pelajari bagaimana hal tersebut bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam yang diinginkan untuk terjadi di antara kaum muslimin. Satu perkara dari permusuhan, kebencian yang terus dipelihara malah membawa kelemahan kekuatan kaum muslimin. Ya. Dan keburukan besar yang lainnya, bahkan yang dikatakan oleh Nabi SAW, halikatud din, pencukur din, agama. Ya, yang menunjukkan bagaimana permusuhan ini kalau terus dipelihara akan membawa dampak buruk yang lainnya bagi kebaikan agama. Apalagi kalau permusuhan itu sifatnya adalah suatu yang umum yang membawa kepentingan Islam dan kaum muslimin atau banyak orang di dalamnya. Ya. Maka tentunya hal-hal seperti ini harusnya bisa
dikurangi atau diminimalisir, ya, karena ya sebagaimana Nabi SAW jelaskan, gak bisa kita pungkiri dan hindari, yaitulah apa yang akan terjadi di antara kaum muslimin dari takdir, ya, kauni, keadaan mereka yang saling berpecah belah satu dengan yang lainnya, bahkan mengeliminir atau menzolimi satu dengan yang lainnya, sehingga membuat mereka jadi hancur sendiri. Ini kan doa yang Nabi SAW minta kepada Allah agar umat ini jangan sampai hancur karena apa yang terjadi dari pertikaian di antara mereka, tapi tidak dijabah oleh Allah. Dijabah oleh Allah. Tapi itu kan takdir kauni. Takdir syar'i, Allah perintahkan kita dengan apa yang Allah perintahkan dari persatuan, perdamaian, itu yang kita fokus untuk kita lakukan. Dengan disitulah kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita katakan kalau ini diamalkan paling tidak meminimalisir. Walaupun tidak bisa kita katakan karena sudah ada keterangan dari Nabi SAW, susah. Atau bagaimana bisa sampai nggak ada sama sekali pertikaian itu, nggak bisa. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, bab selanjutnya, bab ke-32. Bab fadl dha'afatil muslimin wal fuqara wal khamilin. Bab penjelasan keutamaan orang-orang lemah dari kaum muslimin, orang-orang fakir, ya, dan orang-orang yang biasanya tidak dipandang, nggak terpandang atau ya kurang diperhatikan lah dari kaum muslimin. Justru orang-orang yang seperti itu, ya, nampak di mata manusia sebagai orang yang lemah, tapi di sisi Allah justru mereka punya kedudukan dan nilai tersendiri. Ya, kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, menarik penjelasan beliau tentang orang-orang lemah dari kaum muslimin untuk kita hormati, untuk kita perhatikan, ya. Karena memang terdapat keterangan dari Allah dan Rasulnya untuk hal tersebut. Kata Imam Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, ilmurad bihadzal bab tasliyatun man qaddarallahu alaihi an yakuna dha'ifan fi badani aw dha'ifan fi aqli aw dha'ifan fi mali aw dha'ifan fi jahi aw ghairi dzalika mimma ya'udduhu an-nas dha'fan. Maksud dari bab ini, ya, selain petunjuk bagi kaum muslimin jalan dalam menjalani keberagamaan, ya, diantaranya menghormati orang-orang yang dianggap lemah ini, ya. Tapi bab ini juga diantara kebaikannya, ya, adalah sebagai pelipur lara atau penghibur hati, ya, bagi orang-orang yang Allah takdirkan sebagai orang yang memiliki kelemahan baik dari sisi badan atau akal atau harta atau kedudukan. Lemah kedudukannya, nggak dianggap, ya, akalnya lemah karena memang apa yang Allah takdirkan dia ada pada keadaan itu, atau hartanya, ya, tidak berada pada keadaan orang yang punya harta sehingga menjadi pusat perhatian atau yang lainnya, atau popularitas atau kehormatan, ya. Orang seperti itu yang dinilai dipandang oleh manusia sebagai orang-orang yang lemah karena apa yang ada pada mereka dari kekurangan dan kelemahan-kelemahan tersebut. Ini adalah pelipur lara, ya, penghibur hati untuk mereka-mereka yang Allah takdirkan berada pada keadaan-keadaan seperti itu. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qad yaj'alul insan dha'ifan min wajhin lakinnahu qawiyyun indallah azza wa jal. Karena sesungguhnya terkadang seorang itu memang lemah dari satu sisi. Ya, terutama dari sisi yang menjadi tolak ukur kebanyakan orang dalam menilai manusia. Dari harta, jabatan, kedudukan, popularitas. Itu yang biasanya dijadikan dasar untuk menilai orang lain akan mulia atau hinanya. Padahal hal yang seperti itu adalah bunga-bunga dunia
yang dengan sangat mudah akan membusuk seperti adanya bunga-bunga itu, ya, bagian dari satu tanaman, bunga itu yang paling cepat busuk. Ya. Ini tanaman nih, bunga. Yang paling cepat layu, cepat busuk yang mana? Bunganya. Makanya perhiasan dunia Allah sebut dengan zahratal hayatid dunia. Itu bunga-bunga dunia. Justru yang lebih cepat busuk. Yang menjadi tolak ukur dan dasar penilaian. Dan memang ketika seorang nilai tanaman, dilihat apanya? Bunganya kan. Kalau belum berbunga, mungkin belum berharga. Tapi kalau berbunga, baru. Ini bagus nih. Ya. Padahal bagian dari tanaman yang lebih cepat busuk adalah bunga itu. Yang membuat banyak orang tertipu. Walhal, ya begitulah pandangan manusia. Ya. Menilai dari hal-hal yang sifatnya perhiasan, bunga-bunga dunia. Untuk menilai seorang ini mulia atau tidak mulianya. Nah, terkadang ada orang dari satu sisi, ya memang dia tidak berada pada kelebihan atau kelemahan. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Utsaimin dari bagian-bagian kelemahan itu. Tapi justru dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kuat di sisi Allah, yuhibbuhullah wa yukrimuh. Allah mencintainya, Allah memuliakannya. Ya. Wa yunziluhul manazilal aliyah wa hadha huwal muhim. Dan Allah justru ya memposisikan dia pada posisi yang mulia dan tinggi. Ini yang paling penting. Maksudnya ini yang paling penting yang harus kita jadikan tolak ukur. Pandangan dan penilaian Allah kepada seseorang bukan pandangan manusia. Ya. Di antara pandangan itu yang diarahkan oleh syariat adalah orang-orang lemah untuk diperhatikan. Kata Nabi SAW, "Ubguni fid du'afa." Ya, cari saya pada orang-orang lemah itu. Ya. Bagaimana Nabi SAW itu bahkan sampai ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika nampak mengesampingkan orang-orang yang dianggap lemah. Jadi ada ayatnya kita bacakan. Ya, banyak pelajaran dari Allah. Menegur Nabi yang mulia SAW karena mengesampingkan orang-orang yang dianggap stratanya di bawah. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Al-muhim antakuna qawiyan indallah azza wajal wajihan indah dza syarafin yukrimukallahu bihi. Yang paling penting bukan hal-hal yang sifatnya penilaian duniawiyah itu, tapi yang paling penting adalah seorang kuat menurut penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang mulia yang Allah muliakan mereka dengannya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhal bab ini ya adalah bab yang menunjukkan suatu petunjuk bagaimana kita diperintahkan oleh agama ini untuk memperhatikan orang-orang lemah dari kaum muslimin. Nabi SAW bersabda, "Innama yansurullah hadhil ummah bidha'ifiha." Allah tolong umat ini dengan sebab orang-orang lemah dari umat ini. Ya. Jadi gimana orang lemah dari umat ini justru malah dianaktirikan atau tidak diperhatikan? Ya. Allah tolong umat ini ya dengan orang-orang lemah dari umat ini. Dengan sebab keikhlasan mereka, sholat mereka, doa-doa mereka. Mereka itu lebih tulus. Ya, sholat mereka lebih lebih berisi. Ya, orang yang sholat dalam keadaan lapar, mengharap rezeki dari Allah, beda dengan orang yang sholat dalam keadaan kenyang, yang merasa kebutuhannya sudah tercukupi. Akan beda apa yang dipanjatkan dengan penuh kesungguhan karena memang butuh, dengan yang memanjatkan sedangkan dia memiliki banyak apa yang ada di tangannya itu. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tolong dengan sebab keikhlasan mereka, doa mereka, salat-salat mereka. Ini orang-orang lemah dari kaum muslimin, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini, bab ini petunjuk untuk kita di antara nilai yang diajarkan oleh agama kita, ya, menghormati,
memperhatikan orang-orang lemah dari kaum muslimin. Lemah dalam hal apapun itu, untuk tidak kita remehkan mereka, ya, hanya dengan sebab keadaan duniawiyah mereka yang mungkin, ya, tidak dipandang. Baik dari sisi harta, ya harta kurang, ya. Dari sisi jabatan, jabatan juga nggak ada. Popularitas, ya nggak ngetop-ngetop amat, ya kan? Nggak ada yang kenal juga. Kemudian kadang badannya, ya badannya juga mungkin ada kekurangan, ya. Maka yang seperti ini dari kaum muslimin jangan diabaikan, ya. Hak mereka terutama, ya, menghormati mereka juga, ya. Ini diajarkan oleh agama kita. Jadi bab ini mengajarkan untuk kita petunjuk menghormati orang-orang lemah dari kaum muslimin, ya, dengan apapun dari bagian kelemahan itu. Jangan menyia-nyiakan mereka, apalagi sampai merendahkan mereka, ya, atau membuat mereka marah untuk suatu hal yang kita tidak diperkenankan untuk itu, ya. Kemudian yang kedua, seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, bab ini adalah tasliyah, pelipur lara, penyejuk hati bagi orang-orang yang lemah. Udah nggak usah merasa minder dengan apa yang ada dari kelemahan. Yang terpenting adalah bagaimana nilai kita di hadapan Allah. Orang mau nilai kita karena kekurangan yang ada pada kita, kita serah, nggak berarti apa-apa juga kok. Nggak berarti apa-apa juga, toh dia juga jadi punya dengan apa yang dia punya. Emangnya siapa yang ngasih? Allah. Ya. Dari mana dia berhak untuk membanggakan diri seperti itu? Toh Allah juga yang memudahkan, Allah yang memberikan buat dia. Apalagi sampai dia merendahkan saudaranya yang lain. Ya. Nah, ketika seorang memang tidak diberikan oleh Allah, Allah takdirkan dengan keadaan yang ada pada dirinya dari kekurangan, maka nggak usah berkecil hati. Keadaan itu bukan berarti Allah membencinya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan dia, enggak. Tapi bisa jadi justru Allah ingin kebaikan buat dia. Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan, hamahu minad dunya kama yahmi ahadukum saqimahu minal ma'." Kalau Allah menginginkan kebaikan buat hambanya, Allah bentengi dia, bela, jaga dia, bentengi dia dari dunia. Seperti salah seorang di antara kalian menjauhkan orang yang demam dari air. Ya, kita kalau punya anak demam atau keluarga yang demam, ya, ada nggak nyuruh udah siram air? Ya tambah sakit bisa jadi. Ya. Ya. Maka ini kata Nabi yang mulia SAW, hamahu minad dunya kama yahmi ahadukum minal ma. Tapi ini bukan dalil untuk kita kemudian tidak berusaha, ya. Karena ada babnya. Orang kaya yang bersyukur itu juga ada bab bagaimana mereka menjadi terpuji dengan kekayaannya, ya. Tapi orang miskin yang sabar juga ada bab untuk mereka tidak berkecil hati dengan apa yang tidak mereka miliki dari dunia. Karena semua itu ujian. Bukan berarti menunjukkan kemuliaan Allah memuliakan orang tersebut. Masing-masing tahu porsi keadaan dia dan menjadi hamba Allah dengan apapun yang menjadi keadaannya. Ketika dia Allah tidak berikan bagian dari dunia, ya dia tetap terus jaga diri jadi hamba Allah dengan kekurangannya itu. Ketika dia Allah beri kelapangan, ya dia tetap jadi hamba Allah dengan kelapangannya itu. Jangan dia lupa diri. Ya, seperti itu. Nah, yang kita bicarakan karena di sana ada pandangan-pandangan dan ini menjadi umumnya pandangan manusia. Ya, suka atau tidak suka, sengaja atau tidak sengaja, suka meremehkan mereka-mereka yang nampak berada pada keadaan kekurangan dari bagian dunia, ya. Maka harus mereka tahu. Gak perlu kita ajarkan orang-orang yang punya harta, jabatan, kedudukan dihormati. Gak diajarin juga udah pada kayak gitu. Yang lebih punya jabatan, kedudukan, ya, kemudian paras yang lebih bagus, ya, popularitas yang lebih terkenal, ya, nggak usah diajarin. Orang-orang biasanya ya memang itulah kecenderungan mereka. Tapi justru orang-orang lemah ini yang kadang ya tidak jadi perhatian. Padahal agama mengingatkan ini untuk orang-orang itu. Ya. Jangan sampai
disia-siakan atau direndah apalagi dihinakan. Ya. Jadi 2 setidaknya. Ini kabar gembira, melipur lara bagi orang-orang yang mungkin berada dalam kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Yang kedua, petunjuk buat kita semua. Yang biasanya banyak orang itu memuliakan, menghormati adalah dengan hal-hal yang sifatnya duniawiyah yang ada pada orang lain, ya. Tapi agama ini memberikan petunjuk orang-orang lemah juga untuk tidak boleh kita sia-siakan, ya. Dan mereka punya kedudukan tersendiri, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu dari orang beriman, kaum muslimin, dari yang lemah-lemah ini. Ayat yang pertama dibawakan di sini oleh penulis, firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghada wal ashiyyi yuriduna wajhah." Sabarkan dirimu untuk tetap menyertai orang-orang yang berdoa kepada Allah di pagi dan di petang hari dengan semata-mata mengharap wajah Allah. Jangan palingkan wajahmu dari orang-orang tersebut. Wala wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kalian palingkan wajah kalian dari orang-orang yang lemah ini, ya, karena engkau menginginkan kehidupan dunia. Ayat ini terdapat asbabun nuzul yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, sehingga turunnya ayat ini. Ini terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi, ya, dengan para sahabatnya yang umumnya di awal-awal dakwah itu adalah orang-orang yang lemah dan kaum istilahnya ya, bukan itu bahasanya. Kaum marginal, ya. Marginal apa sih? Tersisihkan. Margin bukannya inian, keuntungan. Ya, pokoknya kaum yang gitulah. Ya, kaum emperan, ya, emperan. Ya. Jadi Nabi SAW di awal-awal dakwah biasanya di awal dakwah itu kan yang menjadi pengikut Nabi SAW umumnya orang-orang lemah, budak, ya, terus orang-orang luar kota Mekah yang memang perantau, ya, orang-orang yang terpandangnya ada, tapi dibanding orang lemahnya banyak orang lemah. Ibnu Mas'ud, Suhaib Ar-Rumi, Bilal, Ammar bin Yasir, ya kan? Ya, orang-orang nggak terpandang lah di kota itu, ya. Nah, Nabi yang mulia SAW didatangi oleh tokoh-tokoh orang-orang Quraisy. Ya, mereka minta, nih gimana? Ngapain nih orang-orang ini, orang lemah-lemah ini? Kita nggak mau duduk mendengar engkau kecuali orang ini usir. Jadi merasa nggak level duduk bareng sama orang-orang ini. Itu orang kaya tuh gayanya itu. Nggak level dah, ngaji emperan, ya kan? Gitu. Nah, dulu pernah ada kayak gitu. Mereka mau Nabi SAW udah ngelayani kita aja. Ini orang miskin, gak perlu mereka ikut duduk bareng. Akhirnya turunlah firman Allah ini. Ya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi insya Allah di kesempatan yang akan datang. Ya, ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.